Salam pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan saya dalam poin penting pelajaran sekolah Sabat. Khususnya pelajaran yang ke-9 pada tanggal 21 sampai 27 Agustus 2021. Sebelum saya membawakan poin penting pelajaran sekolah Sabat ini, marilah kita tunduk kepala, kita minta kuasa Roh Kudus ada di tempat di mana kita berada. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama Tuhan. Bila mana hamba-Mu akan menyampaikan pekabaran sederhana poin penting pelajaran sekolah Sabat ini, akan menolong dan menyertai umat-umat Tuhan, pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada yang melihat tayangan ini, saya mau katakan pelajaran sekolah Sabat kita, ritme perhentian. Di mana ada sebuah irama dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini. Alur yang baik ketika kita melihat soal hari ke-7, soal hari perhentian, Sabat di dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Sabat petang kita sudah melihat dalam buku pelajaran ini bagaimana hari ke-7, hari Sabat Tuhan Allah kita adalah hari di mana kita berhenti, di mana Tuhan telah memberkati hari Sabat, bahkan menguduskan hari itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila mana kita melihat di Sabat petang sebagai poin pentingnya adalah hari ke-7 itu adalah tanda. Hari ke-7 itu adalah sebuah hal di mana kita mengenal Tuhan. Apa tandanya saudara mengenal Tuhan? Itulah hari ke-7 atau yang disebut dengan Sabat, istirahat di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, bila mana tanda itu menjadi bahagian kehidupan kita, kita perlu bersabat, menguduskan hari itu, sama seperti Tuhan yang lakukan pada waktu ada di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di hari Minggu tentu ini bicara tentang sebuah penciptaan. Bagaimana penciptaan itu yang telah dirasakan oleh segala hal, khususnya saya dan saudara-saudaraku, kita yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Ingat, pada waktu hari pertama sampai hari ke-6, proses penciptaan yang Tuhan lakukan. Setelah itu, pelajaran kita katakan minggu, ya, pembukaan untuk perhentian, di mana Alkitab katakan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu sungguh amat baik. Dalam hal ini sempurna. Ditambah lagi di hari ke-7, di mana dia berhenti, di mana dia memberkati hari ke-7 itu, hari Sabat itu. Saudaraku, luar biasa. Di hari Sabat itu semakin penuh sukacita kesempurnaan yang Tuhan telah jadikan. Poinnya di hari Minggu, sebelum hari ke-7 itu, segalanya sudah indah dalam penciptaan Tuhan. Jadi saudaraku, bagaimana Sabat yang dirasakan di Taman Eden? Dalam hal ini Adam dan Hawa, mereka merasakan sukacita. Berbeda dengan kita sekarang ini. Kita tidak lagi melihat sukacita, yang kita lihat penderitaan, yang kita lihat dosa. Tetapi saudaraku, Tuhan selalu mengarahkan kita, mengingatkan kita kembali ke Eden, kembali kepada kebenaran Tuhan, kembali kepada Sabatnya Tuhan, khususnya pada waktu dia telah selesai menciptakan. Mari kita datang kepadanya. Jangan karena masalah, jangan karena dosa ini, kita pun melupakan hari Sabat. Hari Senin, perintah untuk berhenti. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini sebuah perintah, ini sebuah ajaran kepada kita, di mana ajaran ini menolong kita bila mana kita berhari Sabat. Saudaraku, seperti saya katakan tadi, Tuhan mengingatkan mereka akan hari istimewa dalam pelajaran ini. Artinya manusia
tidak boleh melupakan hari Sabat itu. Dan dikatakan juga karena Sabat itu menjadi peringatan akan penciptaan, itulah tanda dari kasih dan kuasa Kristus. Luar biasa komentar-komentar yang kita lihat di hari Senin ini. Yang mengingatkan dalam poinnya adalah karena istimewanya hari Sabat itu, Tuhan pun selalu mengingatkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bila mana Anda sudah melihat, Anda sudah membaca pelajaran di dalam Alkitab, Anda sudah tahu mengenai hari Sabat, mari saudaraku, lakukan, praktekkan di dalam hidup kita. Buktikan kehadiran kebenaran Tuhan. Benarkah kita perlu bersabat? Dan kita yang sudah percaya, mari lebih kuat di dalam mengimani pekabaran ini. Hari Selasa, keadaan baru. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bicara tentang hari ke-7, bicara tentang hari Sabat. Bagaimana hari Sabat ini adalah hari di mana kita bertemu dengan Tuhan. Dalam hal ini ada keadaan yang baru yang kita rasakan. Kita dapat mengenal Dia. Kita dapat belajar dari ciptaan-ciptaan yang Dia sudah lakukan, Dia sudah berikan kepada dunia. Melihat bagaimana yang menciptakan adalah Tuhan. Poinnya hari Selasa, hari ke-7 itu sungguh menolongku. Saudaraku, Tuhan menolong kita. Tuhan menunjukkan satu kasih kepada kita. Inilah waktu kita beristirahat. Anda sudah letih, Anda sudah bekerja, Anda perlu istirahat secara rohani di dalam Tuhan. Hari Rabu, alasan lain untuk berhenti. Apa alasannya kita untuk berhenti, saudaraku? Ingat dan kuduskan hari Sabat, Keluaran 20 ayat 8. Ulangan 5 ayat 12 juga menyatakan, tetapi tetaplah kita ingat. Saudaraku, perintah ini, pekabaran ini mengingatkan kepada kita. Ingat Tuhan. Ingat hari Sabatnya. Hukumnya yang akan menolong dan menyertai kita. Poinnya, hari ke-7 itu mengarahkanku kepada Kristus. Mengapa saudaraku? Karena hari Sabat mengarahkan kita kepada Yesus. Bicara tentang apa yang sudah diciptakan. Dan bicara tentang penebusan. Bagaimana Dia menunjukkan kasihnya mati di kayu salib. Jadi ada hubungannya hari Sabat itu. Itu sebabnya bukti kalau saudara mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan. Mari saudara punya hubungan di dalam hari Sabat. Hari Kamis memelihara Sabat. Bagaimana kita memelihara Sabat itu? Bagaimana kita menikmati Sabat itu? Poinnya saudaraku, nikmatilah hari Sabat dengan kasih yang bersahabat. Bagaimana kita menolong orang lain? Bagaimana kita mengasihi Tuhan kita bersama masyarakat sekeliling kita? Bersahabat saudaraku. Bukan kita ini menjauh dari hal-hal dunia. Karena hari Sabat tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan sesuatu perayaan dan lain sebagainya untuk Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau ada orang yang perlu dibantu, bantu tolong di hari Sabat. Bukan kita tidak melakukan sesuatu di hari Sabat, mari kita mengasihi di hari Sabat itu. Sehingga kita terfokus kepada Tuhan, bagaimana kita mengenal Dia. Hari Jumat sebagai pendalaman. Saudaraku, poin-poin sederhana ini kiranya dapat mengerti saudara. Begitu juga di hari Jumat sebagai pendalaman bicara tentang hari ke-7, hari Sabat. Hari ke-7 itu adalah waktu yang tepat mengingat hasil ciptaannya dan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, perlu ada sebuah refreshing secara rohani. Disegarkan pikiran rohani mental saudara di dalam Tuhan. Bila mana Anda saat ini sibuk, bila mana Anda saat ini memiliki banyak sekali masalah, saya mau katakan hari ke-7 berhenti, ingat hari Sabat. Mari nikmati Sabat itu di dalam hidup. Biarlah poin penting pelajaran yang secara sederhana ini akan menolong dan menyertai umat-umat Tuhan sekalian. Tuhan memberkati.